Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Zaranindya dengan NPM G1F023040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching untuk mata praktikum pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat pembahasan mengenai 4 pilar dalam PBO, yang mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana maksud dari 4 pilar PBO itu, lalu lanjut ke dalam pembahasan masing-masing pilar yang ada, yaitu mulai dari enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, hingga yang terakhir itu ada abstraksi. Baik, kita akan masuk ke dalam penjelasan apa yang dimaksud dengan 4 pilar PBO tersebut. Seperti yang kita tahu, singkatnya PBO itu bagaimana kita melihat suatu pemrograman seperti sebuah objek, di mana sebuah objek ini memiliki metode maupun propertinya masing-masing. Nah, untuk kita melihat dan bagaimana kita berinteraksi dengan masing-masing objek ini, kita tidak akan luput dari konsep utama yang menjadi dasar dalam membangun program dengan pendekatan objek ini, yaitu enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Oke, untuk yang pertama itu ada enkapsulasi, yang mana enkapsulasi ini mengacu pada konsep menyembunyikan detail implementasi dari suatu objek dan hanya menampilkan fungsionalitas publik kepada pengguna. Jadi singkatnya, dengan enkapsulasi ini kita dapat mencegah pengguna untuk mengakses properti-properti yang tidak seharusnya dapat mereka akses. Jadi dalam enkapsulasi ini terdapat 3 hak akses. Yang pertama itu ada public. Untuk public ini sudah pasti dapat diakses secara umum. Sedangkan yang kedua itu ada protected, yang dimana protected ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut dan kelas-kelas turunannya. Lalu yang ketiga itu ada private, yang dimana ini hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Nah, jadi ketika kita ingin sekali berinteraksi ataupun mengubah atau misalnya melakukan sesuatu dengan properti tersebut, kita hanya dapat melakukannya melalui fungsi-fungsi yang sudah disediakan untuk berinteraksi dengan properti yang memiliki jenis akses, yaitu misalnya protected dan private tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pewarisan, mana pewarisan ini kurang lebih konsepnya itu seperti objek baru yang mewarisi sifat atau perilaku dari objek yang sudah ada. Jadi ketika kita memiliki sebuah objek utama, atau bisa kita sebut saja sebagai kelas utama, lalu kita memiliki kelas baru yang mana kita sebut ini sebagai subkelas yang kita atur agar mewarisi kelas utama kita. Jadi nanti di kelas subkelas ini dapat mewarisi hal-hal yang ada di kelas utamanya, misalnya seperti properti ataupun function ataupun lain sebagainya yang terdapat di kelas utama dapat kita akses sebagai kelas turunan dari kelas utama tersebut. Selanjutnya itu ada polimorfisme, di mana polimorfisme ini singkatnya itu memungkinkan kita untuk mengubah misalnya seperti suatu function dengan nama yang sama tapi memakainya atau menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, jadi misalnya kita ingin membuat suatu function dengan nama misalnya bersuara. Jadi ketika kita mewarisi ketika kelas yang memiliki function bersuara ini memiliki suatu subkelas atau memiliki kelas anak tadi, anak dari kelas utama itu, kita dapat mengolah lagi function yang ada di dalam kelas utamanya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kita tidak perlu melakukan duplikasi lagi untuk berbagai jenis function yang halnya itu sama tapi dengan nama yang berbeda-beda. Itu akan menyebabkan pusing juga ketika kita
akan menggunakan suatu function dengan nama yang berbeda-beda, tapi untuk melakukan hal yang kurang lebih sama. Oke, selanjutnya itu ada abstraksi, yang mana abstraksi ini yaitu menyembunyikan detail kompleks dari suatu sistem dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Jadi kita dapat fokus pada apa yang dilakukan, bukan bagaimana cara kerjanya secara mendetail. Tapi saya pribadi dapat menjelaskan dan mengartikan abstraksi ini sebagai seperti struktur atau fondasi dari kelas yang mewarisi abstraksi ini. Jadi di abstraksi ini kita dapat mengatur bahwa sebuah kelas harus memiliki function ini, sehingga ketika kelas yang mewarisi abstraksi ini tidak mempunyai function tersebut, akan istilahnya error. Jadi kita dapat memaksa si programmer yang membuat kelas ini untuk mengikuti aturan atau apapun yang sudah kita buat di dalam kelas abstraksi ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjut kepada praktik implementasi dari 4 pilar ini. Kita akan langsung saja. Mungkin yang pertama kita akan masuk dulu ke dalam enkapsulasi, di mana di enkapsulasi ini kita sudah memiliki kelas tabungan, di mana di kelas tabungan ini kita memiliki variabel saldo yang jenis aksesnya itu private. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk private itu sudah pasti hanya bisa diakses melalui function-function yang kita atur. Sehingga di sini misalnya kita membuat function set saldo, yang mana ini untuk mengatur saldo atau mengisi saldo untuk mengisi saldo pengguna dengan parameternya di sini jumlah. Jadi nanti untuk berapa banyak saldo yang ingin diisi itu akan diisikan di dalam kurung ini. Nah, spesialnya dan bagusnya itu kalau kita menggunakan encapsulation itu kita dapat memaksa pengguna agar mengikuti aturan yang sudah kita terapkan. Jadi dapat diseleksi dulu apakah datanya itu valid atau tidak. Jadi misalnya di sini kita menggunakan percabangan if, apakah jumlahnya lebih dari 0? Jika iya, maka saldonya itu maka jumlah yang sudah dituliskan tadi akan tersimpan sebagai saldo dari pengguna itu sekarang. Nah, setelah itu set saldo itu hanya untuk menyimpan. Sekarang kita ingin tahu saldo kita itu berapa. Nah, maka dari itu kita membuat sebuah function baru bernama get saldo, yang mana akan mengembalikan nilai dari saldo kita saat ini. Jadi ketika kita membuat objek baru dari kelas tabungan itu, dengan kita mengakses langsung ke function set saldo dengan jumlah yaitu 5000, lalu kita panggil function get saldo untuk mengecek saldo yang sudah kita masukkan akan terisi akan muncul, yaitu saldonya 5000. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya dengan enkapsulasi ini kita tidak perlu kita sebagai pengguna tidak dapat mengotak-atik atau mengakses langsung ke dalam variabelnya. Jadi kita hanya bisa mengaksesnya melalui fungsi-fungsi yang sudah diatur di dalam kelas tersebut. Oke, mungkin selanjutnya itu ada pewarisan, di mana di pewarisan sini misalnya yang pertama itu ada kelas kendaraan sebagai kelas utama yang memiliki properti yaitu merek dengan jenis aksesnya public yang dapat diakses secara umum. Lalu memiliki function yaitu info yang akan menampilkan merek kendaraan dan memanggil variabel merek itu. Lalu di sini kita memiliki kelas mobil yang mewarisi kelas kendaraan. Nah, di sini bisa kita lihat akan ditandai dengan perkataan atau kalimat extends biasanya. Jadi mobil ini secara otomatis
dapat mengakses, misalnya di sini ada properti merek itu dapat diakses di kelas mobil, dan juga dapat mengakses kelas info juga. Jadi kita tidak perlu duplikasi lagi, kita cukup menambahkan function yang memang hanya dimiliki di kelas mobil ini, yaitu di kelas subkelas ini. Misalnya di sini ditambahkan function klakson, yang dimana akan menampilkan mobil, merek mobil, dan bunyinya beep beep. Jadi ketika kita membuat sebuah objek baru dari mobil, lalu kita langsung isikan variabel merek itu dengan nama Toyota. Ketika kita jalankan function info dan klakson, bisa dilihat ini dari dua kelas yang berbeda, itu akan muncul merek kendaraan dengan nama Toyota dan mobil Toyota berbunyi beep beep. Mungkin selanjutnya itu ada polimorfisme, di mana di sini ada kelas utama, yaitu kelas hewan yang memiliki public function dengan nama bersuara. Nah, di sini public function bersuara yang ada di kelas hewan itu menampilkan kalimat hewan bersuara. Sedangkan dua kelas di bawahnya yang mewarisi kelas hewan tersebut memakai fungsi yang sama, yaitu bersuara, tapi menghasilkan hasil yang berbeda, yaitu misalnya sini miau untuk kucing dan untuk anjing itu menghasilkan suara guk-guk. Sehingga dengan polimorfisme ini kita dapat mengolah lagi fungsi yang ada, yaitu di sini namanya itu polymorphism overriding. Jadi kita tidak perlu membuat nama function baru hanya untuk tujuan yang kurang lebih sama. Nah, meskipun dengan nama function yang sama, ia tidak bertabrakan karena berasal dari kelas yang berbeda masing-masing. Jadi ketika kita buat objek baru, yaitu hewan yang merupakan objek baru dari kelas kucing dan kelas anjing, itu ketika kita panggil untuk masing-masing, itu memanggil function bersuara, akan menampilkan hasil dari dua-duanya. Itu di sini akan muncul meow dan akan muncul guk-guk. Jadi tidak akan bertabrakan dan tidak ada duplikasi, kita dapat mengolah function yang sudah ada. Oke. Selanjutnya itu ada abstract class, ada abstraksi, di mana di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu sebuah abstract class bernama bentuk. Di mana di abstract class ini kita ingin mengatur bahwasanya sebuah kelas yang mewarisi abstract class bentuk ini harus memiliki public function dengan nama luas. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya lebih suka mengartikannya abstract class ini sebagai sebuah fondasi dari suatu kelas tersebut. Nah, jadi semisalnya kita membuat kelas persegi yang mewarisi abstract class bentuk tadi, lalu misalnya kita tidak memasukkan function luas yang sudah diatur tadi, misalnya seperti ini. Nah, dia akan error. Bisa dilihat di sini untuk peringatannya itu adalah kelas persegi itu does not implement method luas. Jadi di kelas persegi itu belum memiliki function luas yang sudah diatur di abstract class. Jadi kita sebagai programmer dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah ada di dalam abstract class. Itu harus memiliki function luas, di mana di kelas persegi ini kita cukup mengisi isi dari function luas tersebut, yaitu di sini mengembalikan nilai sisi kali sisi. Jadi ketika kita membuat suatu objek baru dari kelas persegi dan mengisi variabel sisi dengan angka 5 dan kita jalankan function luas itu, akan muncul hasil dari perhitungan sisi kali sisi dari angka yang sudah kita masukkan di objek baru itu. Kita akan coba jalankan. Nah, bisa dilihat di sini luas perseginya sudah terhitung menjadi 25. Sehingga
Dengan ini sebagai programmer itu kita sudah memiliki aturan dari kelas yang sudah kita buat, dari peraturan-peraturan yang sudah kita terapkan di dalam abstrak kelas itu. Oke, mungkin cukup sekian dari micro teaching yang dapat saya sampaikan mengenai 4 pilar PBO. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.